pagi semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Nah, yang pertama kita belajar tentang tenaga kerja. Di sini ada 3, yaitu tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bab 1 Ayat 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi 2, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah 15 tahun sampai 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut tenaga kerja. Lalu berikutnya, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah jumlah penduduk dengan usia kerja yang termasuk di dalamnya penduduk yang sudah bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Sedangkan usia kerja adalah tingkat usia seseorang yang sudah dapat bekerja serta memperoleh pendapatannya sendiri. Angkatan kerja mencakup setiap orang yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerja yang sedang berusaha untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Angkatan kerja ini disebut juga, sedangkan bukan tenaga kerja merupakan setiap orang yang sedang menempuh pendidikan, mengurus rumah tangga, lanjut usia, cacat jasmani, dan setiap orang yang melakukan kegiatan apapun yang dapat digolongkan sebagai sebuah pekerjaan. Faktor-faktor yang menentukan angkatan kerja menurut Sumitro yaitu diantaranya 1. Jumlah dan sebaran usia penduduk. Yang kedua, pengaruh keaktifan bersekolah terhadap penduduk usia muda. Yang ketiga, peranan kaum wanita dalam perekonomian. Dan yang keempat, pertambahan penduduk yang tinggi. Dan yang terakhir, meningkatnya jaminan kesehatan. Definisi kesempatan kerja yaitu suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja. Dengan kata lain, kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik yang telah diisi maupun jumlah lapangan kerja yang masih kosong. Yang berikutnya, jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama, jenis tenaga kerja berdasarkan kemampuan, yaitu tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah suatu tenaga kerja yang telah mendapatkan pendidikan terlebih dahulu sebelum ia bekerja. Contohnya, guru, dokter, dosen, profesor, polisi, dan sebagainya. Lalu ada tenaga kerja terampil atau terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang telah mendapatkan pelatihan khusus di bidangnya masing-masing sebelum ia melakukan pekerjaan seperti makan kursus atau sejenisnya. Contohnya pilot, supir, pemain sepak bola, dan yang lain-lain. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan kekuatan fisiknya dalam melakukan pekerjaan. Contohnya buruh bangunan, kuli bangunan, pembantu rumah tangga, dan tukang becak, dan lain-lain.
Kemudian ada jenis-jenis tenaga kerja menurut sifatnya. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tenaga kerja jasmani, yaitu yang mengandalkan fisik atau jasmani dalam proses produksi. Yang kedua, tenaga kerja rohani, yaitu yang memerlukan pikiran untuk melakukan produksi. Yang selanjutnya, jenis-jenis tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Yang pertama, tenaga kerja pada bagian produksi, yang kedua tenaga kerja bagian pemasaran, dan yang terakhir tenaga kerja bagian umum dan administrasi. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis tenaga kerja menurut hubungan dengan produk. Ada dua, yaitu yang pertama tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dapat melakukan konversi bahan baku langsung menjadi barang jadi dan biayanya dapat dibebankan secara layak pada produk tertentu. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke dalam bagian konstruksi atau komposisi dari sebuah produk jadi. Lalu berikutnya ada jenis-jenis tenaga kerja menurut kegiatan departemen dalam perusahaan, yaitu tenaga kerja departemen produksi dan tenaga kerja departemen non-produksi. Yang terakhir, jenis-jenis tenaga kerja menurut pekerjaannya. Yang pertama, tenaga kerja bagian pabrik, yang kedua tenaga kerja bagian kantor, dan yang terakhir tenaga kerja bagian lapangan. Selanjutnya yaitu masalah ketenaga kerjaan. Di Indonesia ada beberapa masalah. Yang pertama, jumlah angkatan kerja yang banyak. Jumlah perusahaan di Indonesia tidak terlalu banyak dan daya serap mereka pun sedikit. Padahal pemerintah mengharapkan bahwa setiap perusahaan mampu menjaring angkatan kerja yang banyak serta berpotensi menjadi tenaga kerja. Yang selanjutnya, kualitas angkatan kerja relatif rendah. Ini disebabkan karena tingkat pendidikan penduduk yang rendah pula atau belum memadai dengan jenis pekerjaan yang tersedia. Rendahnya mutu pendidikan sehingga tenaga kerja tidak mampu menyerap atau menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Luasnya wilayah dan banyaknya kepulauan di Indonesia serta konsentrasi penduduk di Pulau Jawa juga menyebabkan timbulnya permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. Kondisi geografis ini mengakibatkan persebaran penduduk tidak merata. Lalu, kesempatan kerja masih terbatas. Berbagai sektor pekerjaan yang tersedia baik di bidang agraris, ekstraktif, industri, perdagangan, dan jasa tidak mampu menampung besarnya jumlah angkatan kerja yang ada. Lalu, gaji para pekerja yang rendah. Masalah ini biasanya terjadi pada pekerja kasar berpendidikan kasar dan berketerampilan rendah. Posisi mereka yang tidak menentukan membuat daya tawar mereka begitu rendah, sehingga sulit mendapatkan gaji. Lalu, pertumbuhan lapangan kerja yang lambat. Kurangnya tenaga kerja berkualitas juga berpengaruh pada pihak perusahaan. Perusahaan juga tidak berani membuka lapangan pekerjaan yang besar karena khawatir mendapat pekerja yang berkualitas rendah. Lalu berikutnya, jaminan sosial yang kecil. Permasalahan ini biasanya terjadi pada pekerja kasar, rendahan yang tidak diberikan jaminan asuransi. Apabila ini dibiarkan, maka para pekerja tidak akan merasa aman saat bekerja. Padahal permasalahan ini sudah diatur dalam undang-undang. Lalu selanjutnya, kesejahteraan hidup yang rendah. Kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia juga rendah. Gaji yang rendah tidak seimbang dengan kebutuhan hidup yang kian hari kian bertambah. Pemerintah juga abai dengan kebutuhan pekerja ini, baik itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.
Lalu yang terakhir, pengangguran. Pengangguran akan berakibat luas dalam perspektif pembangunan ekonomi negara. Banyaknya jumlah pengangguran merupakan faktor penghambat pembangunan ekonomi negara dan pemicu terganggunya kestabilitasan sosial dan politik. Selanjutnya, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, melakukan pelatihan kerja di luar jam sekolah, sehingga dalam pelatihan tersebut akan dihadapkan dunia kerja yang akan dihadapi ketika telah lulus. Yang kedua, pemagangan. Disinilah mereka mempraktekkan apa saja ilmu yang sudah mereka dapatkan selama bangku sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang tidak mampu bersekolah melalui pelatihan kewirausahaan, kemudian pemberian modal. Yang keempat, membenahi upah dan gaji tenaga kerja sehingga para pekerja akan termotivasi kembali untuk meningkatkan etos kerjanya. Yang kelima, membekali diri dengan berbagai keahlian dan keterampilan yang diinginkan dunia kerja. Dan yang terakhir, menanamkan jiwa kewirausahaan. Selanjutnya, sistem upah. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang. Hal ini sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi para pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan. Beberapa teori upah tenaga kerja. Yang pertama, teori upah wajar adalah upah yang cukup untuk memelihara hidup pekerja dan keluarganya. Lalu ada teori upah besi, menghadapi kebijakan produsen terhadap upah agar dibentuk serikat kerja. Lalu ada teori dana upah dari John Stuart Mill. Tinggi upah tergantung kepada permintaan dan penawaran tenaga kerja, sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah dana upah, yaitu jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah. Teori upah etika. Tindakan pengusaha yang memberikan upah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum. Sistem upah didasarkan pada fungsi sebagai berikut. 1. Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarga, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, dan yang terakhir, menyediakan insentif untuk mendorong meningkatkan produktivitas kerja. Sistem pemberian upah di Indonesia digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, sistem upah menurut waktu, yaitu pembayaran upahnya menurut waktu kerjanya seseorang pekerja. Waktunya dapat ditentukan per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Sistem upah golongan. Ini mendasarkan pemberian upah pada dasar balas jasa atau suatu pekerjaan yang dipaketkan atau digolongkan. Lalu sistem co-partnership. Sistem ini memberikan upah kepada pekerjanya berupa saham atau obligasi perusahaan. Sistem upah bagi hasil. Sistem ini memberikan upah kepada pekerjanya dengan sistem bagi hasil. Digunakan dalam penggarapan lahan pertanian, di mana pemilik lahan dan penggarap lahan membagi hasil pertaniannya dengan persentase tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Sistem upah menurut prestasi berdasarkan prestasi yang diperoleh para pekerja. Ini bergantung banyak sedikit hasilnya yang dicapai dalam waktu tertentu para pekerja. Kemudian sistem upah skala. Ini berdasarkan tingkat kemajuan dan
Pengangguran penjualan. Jika hasil penjualan meningkat, maka upah bertambah dan sebaliknya. Lalu sistem upah premi, kombinasi sistem upah prestasi yang ditambah dengan sejumlah premi tertentu. Lalu ada sistem bonus memberi upah para pekerja dari sebagian keuntungan pada akhir tahun buku. Yang terakhir, sistem upah indeks biaya hidup, mengaitkan pemberian upah dengan turun naiknya biaya hidup. Jika biaya hidup meningkat, maka upah pekerja dinaikkan dan sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah. Yang pertama ada faktor eksternal, yaitu kemampuan perusahaan membayar karyawan, eksistensi dan serikat kerja, lalu karakteristik pekerja. Seorang pekerja akan mendapat imbalan sesuai dengan prestasi kerja, pengalaman kerja, dan tingkat pendidikan. Lalu faktor eksternal, yaitu keadaan pasar tenaga kerja, kondisi tenaga kerja di pasar tenaga kerja, biaya hidup, dan peraturan pemerintah. Lalu kita masuk ke materi pengangguran. Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha. Mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum pernah bekerja. Jenis-jenis pengangguran. Pengangguran menurut ciri-cirinya, yaitu pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena pertambahan pekerjaan yang lebih rendah daripada pertambahan tenaga kerja. Kedua, pengangguran tersembunyi adalah pengangguran yang terjadi karena terlalu banyak tenaga kerja untuk satu pekerjaan. Yang ketiga, pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi pada waktu tertentu dalam 1 tahun. Dan yang terakhir, setelah menganggur, pertambahan penduduknya yang cepat telah menimbulkan percepatan dalam proses urbanisasi. Banyak di antara mereka yang menganggur sepenuh waktu, dan ada pula yang mereka tidak menganggur tapi pula bekerja tidak sepenuh waktu. Pengangguran menurut faktor penyebabnya. Yang pertama, pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang bersifat sementara disebabkan oleh kendala waktu, informasi antara pencari kerja, dan pembuka lowongan pekerjaan. Lalu ada pengangguran siklikal, diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Lalu ada pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Lalu ada pengangguran teknologi, adalah pengurangan yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya. Lalu yang terakhir, pengangguran deflasioner adalah pengangguran yang disebabkan oleh lowongan pekerjaan yang tidak cukup menampung pencari kerja. Lalu penyebab pengangguran yaitu tingginya tingkat kemajuan teknologi dan informasi, menurunnya permintaan tenaga kerja, kurangnya informasi tentang lowongan pekerjaan, dan yang terakhir, ketidakmampuan pekerja untuk mencari pekerjaan. Berikutnya, dampak pengangguran. Yang pertama, menurunkan aktivitas perekonomian. Pengangguran menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang menurun menyebabkan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa. Yang kedua, menurunkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Orang yang tidak bekerja atau menganggur tidak akan menghasilkan barang dan jasa. Itu berarti semakin banyak orang yang menganggur, maka PDB yang dihasilkan akan menurun. Yang ketiga, biaya sosial meningkat. Pengangguran juga mengakibatkan meningkatnya biaya sosial,
karena pengangguran mengharuskan masyarakat memikul biaya-biaya seperti biaya perawatan pasien yang stres atau depresi karena menganggur, biaya keamanan, dan biaya pengobatan akibat meningkatnya tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh para penganggur. Menurunkan tingkat keterampilan. Dengan menganggur, tingkat keterampilan seseorang akan menurun. Semakin lama menganggur, maka semakin menurun tingkat keterampilan seseorang. Yang kelima, penerimaan negara menurun. Orang yang menganggur tidak memiliki penghasilan, artinya semakin banyak orang yang menganggur, maka turun penerimaan negara yang diperoleh dari pajak penghasilan. Bertambahnya tindakan kriminal. Banyaknya pengangguran di masyarakat sangat berpengaruh pada tingkat kejahatan, yaitu pencurian, perampokan, dan yang lain-lain. Lalu yang terakhir, meningkatnya pengamen dan pengemis. Tidak berbekal pendidikan dan keterampilan seseorang pengangguran tidak jarang memilih untuk mengandalkan belas kasihan orang lain dengan cara mengemis. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada materi yang kurang dimengerti, bisa tulis di Google Classroom atau di WA. Untuk tugas nanti akan saya sampaikan di Google Classroom. Demikian, tetap jaga kesehatan, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.